Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam nama budaya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk ke redaksi. Satu di antaranya adalah bertanya tentang pahala. Masih banyak orang yang masih berpikir dan antusias untuk melakukan ritme dan ritual peribadatan hanya karena besaran ganjaran atau yang disebut dengan pahala atau balasan. Pahala yang dipahami banyak orang adalah balasan. Ya. Jadi kalau nggak ada pahalanya, rasanya mereka tidak menyemangati dan tidak bersemangat, bahkan mungkin tidak dilakukan atau tidak dikerjakan. Coba kalau zaman dahulunya ternyata setiap ibadah tidak ada kata-kata namanya pahala atau balasan. Mungkin hingga hari ini sepi, nggak ada yang mau ibadah. Betul tidak? Berarti jelas ya, berarti jelas kaitannya. Kalau zaman dulunya tidak ada balasannya, praktis ya, ini hubungan linear ya, sama dengan tidak akan dikerjakan oleh orang. Artinya jelas bahwa semangat atau marwah dari orang yang mengerjakan ibadah itu ternyata hanya karena ada balasannya. Di dalam kitab suci, khususnya Al-Quran, bahwa segala sesuatu harus didasari oleh keikhlasan. Dan ilmu yang tertinggi juga ilmu ikhlas. Setuju ya? Jadi ilmu ikhlas itu adalah tidak memperdulikan, ini bahasa kerasnya, tidak memperdulikan mau ada balasan atau enggak, tetapi karena rasa cinta dan kasih sayang, ulas asih, dan juga kebutuhan, maka dikerjakannya segala yang disebut namanya ibadah. Jadi jelas ya, ketika orang berpikir hanya balasan, berarti namanya tidak ikhlas. Ya, berarti orang itu tidak ikhlas. Semua peribadatan di mana dia berharap balasannya, berarti orang itu sudah cenderung tidak ikhlas. Tuhan sangat tidak menyukai orang-orang yang tidak ikhlas. Artinya, kalau tidak ikhlas, artinya dia masih mau berprakarsa dengan effortnya sendiri, tidak menyerahkan keseluruhannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah. Sehingga kerjanya masih ada di dia, bolanya masih ada di dia. Sedangkan yang terbaik adalah serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan kepada semesta, kepada universe, kepada pengatur sejagat raya ini. Udah kalau ada di Anda terus, nggak akan pernah selesai materi, masalah, persoalan apapun dalam kehidupan ini nggak akan pernah ada penyelesaiannya kalau Anda merasa bahwa saya mampu, saya kuat, dan saya bertahan. Satu sisi, iya benar, Anda mampu, Anda kuat, Anda bertahan. Tetapi harus mengaitkan satu sisi lainnya. Menghadirkan keberadaan Tuhan dalam perjalanan hidup Anda. Itu penting. That's right. Dan siapa yang mengatur jumlah pahalanya segini? Betul tidak? Ya kan? Pahalanya segini ya, ini dilipat gandakan, ini 700 kalinya. Itu siapa? Dan juga berkata bahwa nanti tersimpan jadi amalia. Nanti akan tertumpuk, tersimpan jadi tabungan akhirat, jadi amalia. Di mana disimpannya? Berapa jumlahnya? Jika Anda menyimpan uang di bank, pasti Anda akan tanyakan, berapa jumlah uang saya sekarang? Ada saldonya. Anda pernah tanyakan nggak? Amal Anda ada berapa? Di mana tersimpannya? Kita bisnis aja harus saling percaya. Take and give, ya, saling trust. Ini sekarang nyimpen tabungan akhirat kok nggak tahu tempatnya di mana, berapa jumlahnya.
Kan nggak mungkin kan? Mustahil. Katanya ikhlas. Giliran begitu yang tidak tahu Anda bilang ikhlas. Ah, saya nggak tahu itu mah urusan Allah. Saya ikhlas aja. Nah, kalau ikhlas jangan harap pahala kalau gitu. Itu yang the best. Jadi setiap orang, oh ayo ke masjid, ayo puasa, ayo berzakat, ayo bersodakoh. Nanti pahalanya besar. Kalau bahasa kasarnya lah, musuh-musuh Allah adalah orang yang selalu berkata dan berharap tentang balasan atau pahala. Kalau Anda ingin nyuruh seorang tukang untuk membenahi atau membetuli genteng rumah saudara, lalu ketika, bro, benerin genteng di rumah ya, oke, beres. Langsung dia menyebutkan jumlah nominal, ya, dan dia juga tidak mau kalau itu jumlahnya tidak sepakat. Berapa lu mau bayar gua? Ya ampun, dikerjain aja belum. Belum lihat kerjaannya gimana, nggak susah. Nah, nggak ada urusan. Pokoknya lu bayar gue segini, kalau lu bayar segini, gue kerjain. Kira-kira gitu. Kira-kira hati Anda senang atau tidak? Ini manusia dengan manusia. Ataupun makhluk dengan makhluk. Apalagi kita berbicara ataupun berkata-kata dalam rasa kepada yang maha kuasa. Yang menciptakan dan menjadikan dan memberadakan kita di alam raya ini. Rasanya nggak santun kan? Kalau Anda berbicara pahala ataupun balasan. Sadari itu sepenuhnya. Bukankah setiap pekerjaan Anda niatkan dengan baik ya? Artinya dengan Bismillah, dengan nama Tuhan ya, dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, saya memulai usaha saya ini ataupun pekerjaan ini ya. Selalu melibatkan Tuhan. Udah benar melibatkan nama Tuhan di dalam setiap dia mau beraction ataupun mau melakukan sesuatu. Itu sudah benar dan bagus. Tetapi ketika Anda iming-imingin dengan bahasa, apalagi dari hatinya kuat ya, balasannya gede nih, pahalanya gede nih. Berarti Anda sudah menipu Tuhan. Anda sudah menipu yang Maha Kuasa. Katanya namanya menyerahkan kepada Allah dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti Anda sudah ikhlas harusnya. Lepaskan udah. Mau dibayar berapa, nggak dibayar, sebodoh amat. Anda tugasnya adalah usaha aja ikhtiar. Itulah effort Anda. Perkara hasilnya berapa? Karena kita sadar nggak pernah ada yang tahu berapa jumlahnya dan berapa cara membayarnya bagaimana, saldonya berapa, disimpan di mana nggak pernah ada yang tahu hingga hari ini. Hingga orang hebat sekalipun, orang suci sekalipun meninggal ketika dikuburin nggak pernah bisa dia berkata-kata, nih amal gue ada sekian, nggak pernah ada. Dan nggak pernah menyampaikan dalam mimpinya juga, nih gue ada sekian, ternyata gue selama ini gue udah bagus nih melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Dan ini dosa ya, ini nggak boleh. Sebaliknya ketika Anda berbicara tentang ajab, surga, neraka, rasanya terlalu keji. Karena biarlah itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Anda lagi. Berarti Anda semakin nggak ikhlas lagi kan? Berharap surga. Bukankah kita tahu innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bahwa kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan itu bukan saja diucapkan untuk orang yang meninggal dunia, untuk segala perilaku, segala keterikatan dan segala kejadian-kejadian apapun yang menimpa Anda, itu Anda baik untuk mengucapkan kalimat itu. Jadi bukan hanya untuk orang yang meninggal dunia ataupun berpulang ke rahmatullah, enggak. Itu kan kata-kata yang jelas, bukan untuk orang mati. Berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang berharap pahala, dia ingin surga. Dipilih sekarang, Anda milih pahala, milih surga, atau milih Tuhan? Dia bingung. Itu tidak, dia pusing kan, milih yang mana yang benar ya? Gitu. Satu ya, pertanyaannya satu dan jawabnya hanya satu. Nggak boleh ngaling-aling. Nggak boleh menoleh-noleh, nggak boleh ada koma, langsung titik. Ayo pilih mana? Saya milih surga. Kasih surga. Nggak pernah pulang kepada Tuhan. Sedangkan statementnya yang jelas adalah kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, hilangkan pemikiran mengharapkan pahala karena Anda jadi musuh-musuh Tuhan. Lepaskan semuanya. Semuanya ada bagian daripada pekerjaan Tuhan. Dan juga semuanya ada bagian dari skenario Tuhan. Jadi sekali lagi, lepaskan dan jangan pernah mengatakan saya semua ini karena Allah tapi cari pahala ataupun pahalanya besar, balasannya besar, baik untuk diri Anda pribadi atau mengajak orang lain. Siapapun, ya, siapapun yang mengajak dan yang diajak, nggak usah lagi mulai sekarang. Kenapa? Anda jadi musuh-musuh Tuhan.
Anda udah nggak santun kepada Yang Maha Kuasa. Oke? Biarlah Allah sebagai wakil Anda dan juga Allah sebagai penolong Anda. Baiklah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.